Saya menyiapkan satu pantun ini. Boleh ya Bu ya? Sudah saya buat. Jadi sayang kalau tidak disebutkan, tidak dibacakan. Boleh reaksinya dengan jempol atau tepuk tangan boleh ya, Bapak Ibu. Saya mau berpantun dulu, mohon izin Bapak Ardiansa. Pergi ke pasar belanja pita. Pita dibeli berwarna ungu. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Semoga kita Amin. senantiasa sehat ini sampai berakhirnya webinar kita. Baik. Selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 5 kepada Bapak Ardiansah SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima Nah, kasih. oke Bapak. Monggo Terima kasih, Bapak. Bu. Ya, mohon maaf, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat dan para narasumber. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu optimalisasi komunitas belajar Kombel untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang saya hormati Bapak Pujo selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Harapan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber. Yang saya hormati moderator, Bapak Ibu, tenaga pendidik, dan seluruh peserta kegiatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya banggakan. Bapak Ibu, mungkin langsung saja untuk kegiatan kita pada siang hari ini, karena saya juga lagi buru-buru ini Bu ya, mohon maaf ini. Ya Pak. Ini lagi menepi sedikit di jalanan tadi, terus kembali lagi ke rumah, lihat HP-nya tertinggal tadi. Mau ke Longikis, karena ada kegiatan di Longikis ini jam 3 untuk kegiatan selanjutnya. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu, pertama mungkin saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pujo selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Harapan yang sudah memfasilitasi kegiatan Kombel ini, walaupun dalam keadaan kondisi kita ini Bapak Ibu mungkin sudah mengiang di telinganya, mungkin sering mendengar atau bahkan baru mendengar, karena ada beberapa mungkin efisiensi Bu ya terkait dengan anggaran dan sebagainya, sehingga ini akan mempengaruhi aktivitas kita ya untuk berkarya Bapak Ibu. Saya selaku cabang dinas pendidikan wilayah 5 merasa sangat Itu kenapa selama ya? Halo, Assalamualaikum. ya. Kita lanjut Bu ya. Ya. Jadi kita merasa Bu sangat sangat berterima kasih sekali lah dengan teman-teman sekalian, terutama teman-teman di Tanjung Harapan, sehingga bisa menginisiasi kegiatan ini dalam kondisi kita yang masih simpang siur ini Bapak Ibu, tapi Alhamdulillah sudah pelan-pelan ada beberapa kecerahan yang mungkin akan kita sambut nanti, apalagi sekarang sudah terpilihnya pemimpin-pemimpin kita ya, sehingga ini juga nanti kita sangat berharap kepada beliau untuk tetap mengeksiskan pendidikan yang ada, walaupun kita tahu semua bahwa apa yang sudah kita lakukan ini entah nanti seperti apa kelanjutannya.
Apalagi Bapak Ibu paham dengan kementerian yang baru dan sebagainya, tentu ada nanti regulasi-regulasi yang baru tentu. Tapi kita jangan surut untuk tetap melakukan karya Bapak Ibu, karena memang tahun buku 2024. ya, memang karya ini perlu Bapak Ibu kita terus berkarya sehingga ini juga nanti akan meningkatkan hasil dari pembelajaran kita. Karena Bapak Ibu saya terima kasih sekali. Yang pertama mungkin peran komunitas belajar atau Kombel sangatlah penting dalam mendukung peningkatan kualitas belajar di sekolah. Karena Kombel bukan sekedar forum diskusi, tetapi juga wadah bagi para pendidik untuk saling berbagi pengalaman praktik baik, serta strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif. Melalui optimalisasi peran Kombel kita, satu, mungkin yang pertama perlu kita ingat bahwa satu dapat meningkatkan kompetensi guru dengan berbagai pengalaman, kemudian refleksi beragam, guru dapat terus mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Kemudian yang kedua mungkin bisa dikatakan untuk meningkatkan kolaborasi dan inovasi, Kombel juga mendorong kerjasama antar pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian tiga, bisa kita ambil garis besarnya bahwa Kombel ini dapat menjawab tantangan pendidikan dengan berdiskusi dan mencari solusi bersama. Kita dapat menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, terutama dalam menghadapi perubahan kurikulum, teknologi, dan pembelajaran. Saya berharap Bapak Ibu melalui kegiatan ini, Bapak Ibu dapat semakin termotivasi untuk aktif berprestasi dalam komunitas belajar. Berbagi wawasan dan menetapkan inovasi pembelajaran di kelas. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi peserta didik kita. Terima kasih sekali lagi kepada SMA Negeri 1 Tanjung Harapan yang telah menginisiasi kegiatan ini, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Karena tadi moderator ini membaca pantun, terpaksa sedikit saya baca pantun Bu ya, boleh Bu? Boleh Bapak, boleh. Nggak enak, Dua juga nggak apa-apa Bapak. Jalan-jalan ke Tanjung Harapan, Cakep. singgah sejenak di tepi pantai. Komunitas belajar kita kembangkan agar pembelajaran makin berkualitas dan damai. Mantap. Yang kedua Bu, karena Ibu minta 2, saya kasih 3 nanti. Nanti saya minta lagi Pak, boleh? Boleh. Pagi cerah burung berkicau, terbang tinggi di langit biru. Guru hebat terus maju, berbagi ilmu untuk anak bangsaku. Cakep, mantap. Ternyata Pak Kacap kita ini pandai berpantun. Belajar Bu. Bisa Pak kita buat kolaborasi Pak, buat buku Pak. Buku pantun. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan segar enak dimakan. Dengan Kombel kita satukan, ilmu berkembang, prestasi ditingkatkan. Luar Mungkin biasa. demikian. Mungkin demikian Bu yang bisa saya sampaikan sambutan saya, dan saya mungkin izin Bu ya untuk tidak bisa mengikuti secara penuh membersamai kegiatan ini. Saya berdoa mudah-mudahan kegiatan kita ini lancar sampai selesai dan membawakan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terutama anak didik kita. Kita sebagai pendidik, sekali lagi saya ingatkan, kita sebagai pendidik tetap mempunyai komitmen bahwa di tangan kita lah Indonesia itu bisa berubah, kan begitu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ke Teras Mahakam bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah. Ada buaya pakai daster, sweater.
Terima kasih Bu. Ya, ya, Wabillahi ya. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kaca, Bapak Ardiansa, luar biasa ternyata pimpinan kita yang di wilayah 5 ini jago sekali berpantun ya Bapak Ibu ya. Jadi beliau ini kan juga seorang pengajar. Jadi kita memang pantun ini jangan dihilangkan dari kita karena memang ciri khas kita, ketimuran kita itu adalah pandai berpantun. Terima kasih Pak Ardiansa sudah Terima kasih Bu. mampir di kombel kami. Siap. Baik. Selanjutnya mungkin ada sepatah dua patah kata ya atau beberapa paragraf mungkin dari Bapak kami, dari pimpinan kami, Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, kepada Bapak Pujo Utomo, dipersilakan. Baik, tes. Bisa terdengar suaranya, Bu? Insya Allah bisa, Pak. Baik. Terima kasih, Bu Sri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Pak, ini saya posisi lagi di jalan. Biasa, Pak. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ardiansa SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Pak Gunadi, SPD MM dari SMA Negeri 1 Busang, dan Ibu Desi Sotinsia dari SD 015 Loakulu ya, Samarinda. Dan juga yang kami hormati teman-teman dari SMA Negeri 1 Tanjung Harapan dan seluruh peserta yang hadir di dalam kegiatan webinar. Bapak Ibu, webinar ini adalah salah satu dari program yang digagas di dalam kegiatan Komunitas Belajar yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Selain kegiatan webinar ini juga ada program-program yang sifatnya adalah internal yang dilaksanakan di sekolah. Bapak Ibu, kita tentu kegiatan ini terinspirasi dari kegiatan-kegiatan kita yang sebelumnya, bahwa kita mungkin masih ingat kalau dulu kita pertama-tama mengenal atau masuk di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya Merdeka Belajar, Merdeka Berbagi, dan Merdeka Berubah begitu ya. Nah, mungkin tentu di sekolah kita itu masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Di SMA Negeri Tanjung Harapan yang berada di pesisir, tentu berbeda pula tantangan yang dihadapi dengan teman-teman yang ada di kota atau di wilayah-wilayah yang di daerah pegunungan. Oleh karena itu kita mencoba saling berbagi, kita mencari informasi bersama dari teman-teman yang tidak hanya dari Tanjung Harapan. Mungkin dengan adanya kegiatan berbagi ini melalui webinar yang di dalamnya mungkin nanti akan lebih banyak, harapannya adalah berbagi praktik baik sehingga kita bisa belajar ternyata di sekolah kita ini sudah bagus, oh ternyata di sekolah kita ini kurangnya ini, oh ternyata kalau belajar dari Pak Gunadi nanti kita harus menambah ini. Nah itu juga kita coba sharing, tidak hanya mohon izin ini Pak Kacap, jadi kegiatan ini dihadiri tidak hanya dari jenjang SMA. Ini juga ada dari SD, SMP. Makanya salah satu narasumber kami yang Ibu Desi adalah beliau kepala sekolah SD. Dan beliau ini orangnya juga luar biasa. Artinya banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan pembelajaran. Harapannya ini bisa menjadi satu inspirasi kita semua, saling berkolaborasi, apalagi kita di Kabupaten Pasir kan sama, artinya kita sama-sama punya tanggung jawab untuk mengembangkan SDM yang ada di Kabupaten Pasir. Harapannya nanti dengan adanya Kombel SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, Kombel Sehat ini juga nanti diikuti oleh kombel-kombel sekolah yang lain yang fokusnya adalah bagaimana kita mengembangkan sekolah kita masing-masing sesuai dengan potensi yang kita punya, sesuai dengan apa yang kita sanggup kita lakukan. Mungkin itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian,
Kalau tadi Pak Kacap membuat pantun, saya juga mau ikut. Tapi satu aja saya Pak. Pantunnya sebentar, saya inspirasi dulu ini. Oh iya, Ayu Ting Ting makan durian. Duriannya dari mana ini? Duriannya diambil dari Medan. Kombel sehati berasal dari SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Semoga kedepannya bisa terus berjalan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf, mohon izin kalau ada salah dan keliru. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, luar biasa nih dari kepala sekolah. Kami itu sebenarnya pencipta pantun, Bapak Ibu ya. Jadi beliau itu dalam 1 detik juga bisa buat pantun. Rencananya juga beliau mau buat antologi pantun dan puisi ya. Kita tunggu selanjutnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita berkumpul di sini belajar bersama untuk menggali, mencari gitu ya, inspirasi. Nah, mencari inspirasi terkadang kita perlu orang. Perlu seseorang yang menjadi contoh, perlu seseorang yang bisa membangkitkan semangat kita. Bahkan kita perlu, kalau seseorang kurang, kita butuh beberapa orang. Oleh karena itu, komunitas diperlukan untuk kita belajar, untuk kita mencari sesuatu hal yang baru, yang bisa membuat kita terus menggali dan merefresh gitu ya, ilmu-ilmu baru yang sekiranya bisa kita terapkan. Atau bahkan ilmu-ilmu baru yang semulanya kita tidak tahu, jadi tahu. Belajar dari komunitas. Kalau misalnya ngumpul-ngumpul biasa saja, ngobrolin biasa saja, itu biasa tidak hanya mendapatkan bahagia, gitu ya. Kalau kita bersama komunitas belajar, kita tidak hanya mendapatkan bahagia, mungkin, tapi mendapatkan ilmu, pengalaman, dan sesuatu hal yang baru. Nah, untuk itu, kami sudah mengundang 2 narasumber ya. Ada 2 narasumber ini yang kurang lebih saya kayaknya tahu gitu sepak terjangnya 2 narasumber ini gitu ya. Satu beliau dari Kutai Timur ya. Ada Bapak Gunadi SPDMM, kemudian ada Ibu Satensia Desilasari, Ibu Desi. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh narasumber pertama kita. Sebelum itu saya bacakan dulu biodata diri beliau. Ini ada Bapak Gunadi, beliau kelahiran Purworejo 29 April 1982. Saat ini domisili beliau di Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Saya cuma dengar namanya aja ini, belum sampai ke sana gitu ya. Suatu saat mungkin bisa jalan-jalan ke sana. Beliau ini menempuh S1 beliau di Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kemudian S2 beliau Manajemen Universitas Slamet Riyadi Surakarta. S3 dalam perjalanan sepertinya Pak Gunadi ya. Semoga dilancarkan. Kemudian beliau saat ini kepala sekolah di SMA Negeri 1 Busang dari tahun 2023 hingga saat ini. Prestasi 2 tahun terakhir, juara 1 kepala sekolah berprestasi SMA tingkat distrik Kalimantan Timur tahun 2023, juara 3 kepala sekolah inovatif SMA tingkat BGP Kaltim 2024, Masya Allah. China Indonesia Education Exchange Activity held during the 2024 ASEAN Education Cooperation Week. Oh, luar biasa. Prestasi catatan sejarah yang pasti akan menjadi inspirasi untuk kita. Kita baru baca aja sudah yang kayaknya harus diikuti jejaknya ya. Pengen rasanya gitu ya. Pak Gunadi, mohon maaf, apa sudah di layar?
Sudah, sudah. Terima kasih Pak Gunadi sudah meluangkan waktunya untuk datang bersama kami di sini. Baik, untuk beliau, Bapak Gunadi, mari kita sambut, mari kita simak untuk materi pertama dari narasumber kita yang luar biasa, Bapak Gunadi SPDMM. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kacap Fardiansyah, Kacap Wilayah 5, dan Bapak Pujo selaku Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, dan Ibu Desi, rekan satu ruang di kolaborasi ini, Bapak Ibu guru SMA Tanjung Harapan yang aktif sekali, dan seluruh peserta yang saya banggakan. Bu Desi mana ini Bu Desi? Jangan-jangan hilang nanti ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, pada hari ini kita sama-sama, kalau narasumber tanya terlalu tinggi, gitu ya, bahasanya adalah berbagi saja, sama-sama untuk belajar apa yang kita memang sudah tahu. Kalau belum tahu kan tidak belajar. Kita sama-sama belajar hal-hal yang sudah tahu, yang belum tahu berarti kita ikuti, kan begitu. Bapak Ibu, boleh di-share screen Bu Desi? Ini saya dulu apa Bu Desi dulu? Tadi kita chatnya adalah Bu Desi dulu yang mau komunikasi, apa yang mau menyampaikan presentasinya, kok saya duluan. Tapi tidak apa-apa. Gimana Bu Desi? Saya dulu atau Bu Desi? Silakan saja Bapak, Bapak dulu boleh karena juga berbarengan ya. Silakan Pak. Oh ya. Saya mulai dari mana Bu Desi? Dari awal Pak sampai selesai. Jangan dari awal, nanti hilang malah dari awal itu. Sebentar Pak ya. Sudah tertampilkah Bapak Ibu? Oke, tinggal Iya, di Pak. slide itu aja Bu Desi. Oh, tinggal di ini ya, slideshow. Oke. Oke, terima kasih. Slide kedua aja Bu, langsung Bu. Yang pertama kan sudah tadi. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita belajar banyak dan ngobrol bersama, nanti saya rasa boleh kalau seandainya dalam perjalanan Bapak Ibu ada hal yang perlu disampaikan, langsung chat ya, nanti di sela-sela kita bisa sedikit menyambung dengan pertanyaan jawaban, ataupun nanti menunggu di akhir. Seandainya nanti saya pas lirik, lihat langsung saya jawab saja, enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan saat ini mendengar istilah tentang kombel ya? Kalau bahasa familiarnya adalah komunitas belajar. Sebenarnya dulu ini sudah pernah, waktu kita masih SD, SMP, dulu guru-guru kita itu mengajarkan untuk membuat kelompok belajar. Tapi di tingkat sekolah ya biasanya. Tapi kalau sekarang di dunia pendidikan, terutama untuk guru, kita diminta untuk mengoptimalkan komunitas belajar. Saya rasa Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang kira-kira Bapak Ibu pikirkan setelah mendengar kata komunitas belajar, bisa di kolom chat Bapak Ibu. Sengaja ini biar Bapak Ibu nggak ngantuk, karena waktunya jam siang jam tidur biasanya kan. Enak-enaknya ini ambil bantal, dengarkan musik, gitu, langsung pejam, enak sekali. Baik, tempat berbagi. Iya, terima kasih. Bu Mahdiansah, praktek baik. Bu Sri Rahayu, tempat berbagi. Ibu Rabiyatul, tempat sharing. Pak Agung, kolaborasi, betul sekali. Ini Mas apa ya, Bu Rifki, apa Mas, apa Pak, bercerita masalah dalam pengajar, betul. Jadi sangat banyak sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang kombel itu, hampir semua kegiatan yang ada di pendidikan,
dalam sekolah kita, dengan pembelajaran, dalam masalah-masalah dengan siswa, semuanya bisa dituangkan di dalam komunitas belajar. Oleh karena itu, sebenarnya tidak salah kalau kita kemudian membentuk komunitas belajar. Dilanjut, Bu Sotin. Slide berikutnya, nanti nggak kebaca kalau mana, belum berubah. Oh, sudah. Baik, apa itu komunitas belajar? Itu. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, berkolaborasi, betul ya, seperti yang disampaikan dalam chat tadi, secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas, serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil murid. Utamanya adalah, tujuan utamanya untuk mengevaluasi, untuk mengedepankan yang berhubungan dengan murid. Kalau di Kombel itu hanya sekedar cerita, sharing, mencoan, ya jangan ya. Karena di dalam komunitas belajar, boleh mencoan, tapi sambil bercerita. Kenapa sih di kelas saya itu anaknya kok pasif pada saat jam pelajaran fisika? Cerita. Enggak kok, pelajaran matematika sangat senang sekali. Nah, itu sudah termasuk dalam peningkatan murid gitu. Kemudian pada saat pelajaran bahasa Inggris, kenapa kok tidak mau aktivitas dengan aktif? Tidak kok, di dalam pengajaran kami di PKN sangat luar biasa anaknya aktif. Nah, disitulah nanti kemudian teman-teman guru itu bisa saling bercerita, akhirnya saling berbagi seperti yang ada dalam webinar ini. Lanjut, Bu Sotin. Oke, pentingnya Kombel dalam sekolah. Dalam sekolah memang kita harus seyogyanya memiliki Kombel ya, komunitas belajar. Apakah harus didaftarkan di dalam rumah pendidikan? Seyogyanya begitu ya, supaya nampak bahwa aktivitas kita itu ada. Ini tidak sekedar hanya apal-apal ya, memang ada SE Dirjen GTK-nya ya, nomor 4263 B HK.04.01/2023. Nah, setiap satuan pendidikan diharuskan memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada murid. Ya. Selain itu, nanti kita akan jelaskan pula macam-macam dari Kombel nanti di belakang. Nah, Kombel dalam sekolah dapat mengubah budaya kinerja secara terisolasi ya, menjadi budaya yang kolaboratif sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat merata. Selain merata juga meningkat. Artinya yang awalnya mungkin dari sekolah itu B aja bisa meningkat jadi A saja. Kalau B biasa, A asik kan begitu. Kemudian yang kedua, meringankan kerja guru. Guru tidak harus melakukan semua pekerjaannya sendiri. Guru dapat bertukar ide, berbagi informasi, dan sumber daya dengan guru lain. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa dengan bercerita, dengan berbagi, itu meringankan. Seperti kita punya beban secara pribadi, biasanya butuh teman curhat. Kayak Bu Sot ini biasanya sering curhat dengan kawannya ya kan. Makanya penting sekali kita adanya Kombel. Selain tempat untuk curhat, juga digunakan untuk menukar ide-ide kita. Barangkali ide yang saat ini kita ada itu hanya terkungkung di dalam otak kita. Setelah kita ada Kombel, kita bercerita dengan teman-teman guru, bisa terrealisasi. Kita nggak dekat dengan kepala sekolah, kita bercerita dengan teman-teman, tersampaikanlah dengan kepala sekolah. Akhirnya dapat realisasi. Itu bisa seperti itu. Itu barcode, Bu. Apa nih, Bu? Barcode apa, Bu? Pesetin. Dibuka dong. Oh, ini anu Pak, SE Dirjennya. Oh ya, kalau Bapak Ibu mau Ya. membuka, mau mendownload, silakan. Saya rasa untuk teman-teman di Tanjung Harapan sudah punya semua, ya, punya semua. Mungkin yang belum Bu Sotinsia yang ini. Oke, next Bu. Oke,
Berikut jenis-jenis komunitas Bingkisan belajar, apa? Bapak Ibu. Nah, Hah? seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa Oh, dia salah jenis-jenis kan? komunitas belajar itu, yang pertama adalah komunitas belajar dalam sekolah. Ini yang seyogyanya setiap sekolah dari jenjang yang terendah sampai tertinggi itu memiliki komunitas. Tempat yang tadi Pak Ibu sampaikan seperti Bu Sataria, ya, mencari solusi, bercerita dalam mengajar, Bu Surifi kan? Benar. Jadi dalam sekolah itu seyogyanya punya dan selalu dibarengi dengan dokumen-dokumen seperti foto dan lain sebagainya. Kemudian selain ada di dalam sekolah, juga komunitas antar belajar, komunitas belajar antar sekolah maksudnya. Nah, kebetulan di tempat kami itu daerah yang seperti Tanjung Harapan, tapi kami lebih ekstrim ya. Waktu itu kami membuat kombel di sekolah karena tidak ada sekolah lain yang belum punya. Akhirnya sekolah yang awalnya kombel itu untuk sekolah jadikan kombel antar sekolah. Nah, kemudian kami membuat lagi ada 2 kombel, yang satunya untuk antar sekolah, yang satunya untuk sekolah. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan yang memang berpihak kepada guru dan berpihak kepada murid. Tapi tujuan utamanya adalah untuk sepenuhnya untuk murid. Kemudian komunitas belajar daring di PMM. Nah, kalau seperti ini Pak Pujo misalnya kemudian mau dilingkan ke dalam rumah pendidikan, bisa. Ya, tinggal didaftarkan di sana, kemudian Bapak Ibu membuat link. Otomatis nanti seluruh Indonesia itu bisa mengakses dari link yang Bapak Ibu tawarkan, dijadwalkan di sana dalam membuat kegiatan semacam ini. Next, Bu Sotin. Nah, berikutnya adalah tahapan, 5 tahapan membangun kombel dalam sekolah. Oke, yang pertama adalah membentuk tim kecil. Tim kecil ini tidak harus, kalau tempat kami misalnya kayak Tanjung Harapan dengan Busang kayaknya saya rasa tidak jauh beda ya, termasuk dalam sekolah kelompok PSK ya, Persatuan Sekolah Kecil. Jadi kalau kecil bagi sekolah besar, mungkin anggotanya kelompoknya adalah 10 sampai 20. Kalau di tempat kami kelompok kecilnya paling ya 2, 3. Ya, ini harus banyak-banyak. Karena kalau nanti banyak habis gurunya. Jadi kelompok kecilnya paling cuma 3, 4 gitu. Kemudian setelah membentuk kelompok kecil, yang kedua adalah melakukan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar. Membuat komitmen bersama dan menyepakati nilai bersama. Dalam bahasa kita biasanya membuat kesepakatan kelas. Kalau di dalam kombel yang membuat kesepakatan kombel. Kadang-kadang kita itu salah persepsi bahwa kesepakatan itu hanya dalam kelas. Tidak, Bapak Ibu. Jadi kesepakatan itu di semua kelompok, di semua lini itu bisa dilakukan. Contoh misalnya, Bapak Ibu guru mau menghilangkan tata tertib sekolah misalnya. Itu bisa kita membuat menggunakan kesepakatan sekolah. Misalnya dari masing-masing kesepakatan kelas kita kumpulkan, kemudian dijadikan kesepakatan sekolah. Itu bisa. Intinya itu disepakati oleh murid, disepakati oleh guru, ya bisa menjadi kesepakatan. Kadang kita mengambil suatu pengertian itu terlalu sempit ya, kesepakatan kelas. Intinya hanya kelas saja yang boleh. Tidak. Termasuk di kombel itu boleh kita membuat kesepakatan kombel. Atau mungkin di OSIS bisa membuat kesepakatan OSIS. Di pramuka juga demikian. Yang berikutnya, yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Nah, apakah hanya untuk guru? Tidak. Ya, GTK bisa masuk. Kemudian, bagaimana dengan menciptakan ramah guru? Artinya kita bisa melakukan kegiatan di mana guru tidak merasa terbebani. Makanya dalam setiap membuat jadwal kegiatan, bagaimana supaya setiap guru di anggota itu bisa ikut
bisa bergabung, bisa mencurahkan rasanya, bisa melakukan kolaborasi, bisa curahan hatinya tersampaikan. Kan begitu. Kemudian yang keempat adalah memasukkan jam wajib belajar di komunitas di dalam jam efektif guru di sekolah. Nah, oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaboratif guru itu seyogyanya dimasukkan ke dalam jam pembelajaran. Apa salah satu keuntungannya, kalau dimasukkan dalam jam pembelajaran, jam wajibnya, otomatis guru yang mau pulang itu ewuh pekewuh, itu bahasa Kute ya, bahasa Jawa ya, nggak enak mau pulang, ada jadwal ini, nggak enak. Apalagi ditungguin sama kepala sekolahnya, apalagi ditungguin sama pengawasnya, apalagi ditungguin sama cabang dinasnya, pasti akan merasa tidak enak dan sebagainya. Maka perlu itu dimasukkan dalam jam efektif di sekolah, di akhir, di awal, atau di jam-jam lain. Oke, yang kelima adalah merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik. Berbagi praktik itu tidak harus dengan orang-orang yang hebat. Berbagi praktik baik tidak harus dengan orang-orang yang punya pengalaman tinggi. Berbagi praktik tidak harus dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi. Tidak. Dengan orang yang biasa-biasa saja, justru itu memunculkan ide-ide kreatif yang belum pernah kita dapatkan. Jadi berbagi praktek itu intinya bagaimana kita bercerita apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Menurut kita, yang kita lakukan misalnya biasa saja, tapi bagi orang lain itu luar biasa. Makanya penting kita untuk melakukan berbagi praktik baik. Next. Ini saya rasa yang menceritakan Bu Sotin nih ya. Coba ke berikutnya Bu Sotin. Terus nanti Bu Sotin yang ini aja. Ya, terus. Belakang Bu. Terus. Ya, terus. Ya, ini seperti saya singgung tadi di awal. Nah, di dalam Kombel itu kita perlu adanya yang namanya struktur dan informasi umum, kemudian administrasi, kemudian kegiatan dan materi. Nah, seperti yang kami lakukan di dalam sekolah kami, itu kami melakukan kegiatan dengan landasan SK. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh kepala sekolah. Ya, kalau antar sekolah bisa cabang dinas, atau kalau tingkat SD berarti bisa Korwil yang membuat, atau instansi di tingkatnya. Kemudian, mengapa perlu durasi waktu? Ya, penting, karena kita kadang-kadang kalau sudah ngobrol lupa dengan waktu. Kayak ini nanti misalnya saya agak panjang langsung diingatkan moderator, tolong Pak, waktunya habis gitu loh. Perlu adanya jadwal. Apakah harus banyak? Tidak. Ya, seminggu sekali kah, atau seminggu 2 kali, atau minimal seminggu sekali lah ya. Nah, seminggu 2 kali boleh. Kemudian anggota komunitas, saya ya minimal 1 sekolah itu. Boleh nggak dari luar? Namanya antar sekolah kalau dari luar. Kalau satuan apa namanya Kombel Satuan Pendidikan ya anggotanya di dalam sekolah itu. Kemudian jenis, oke, next Bu. Tempatnya apakah harus di sekolah terus? Tidak. Kami itu menyesuaikan tempatnya. Kadang-kadang di ruang rapat, kadang-kadang di ruang guru, di mana nyamannya. Katanya, mau di mana Bu kegiatannya? Di ruang guru? Oke. Di ruang komputer? Oke. Yang penting Bapak Ibu merasa nyaman. Ini contoh gambar yang waktu kolaborasi dengan siswa. Pada saat kemarin kegiatan untuk pengimbasan anak-anak dari pelajar penggerak yang kebetulan di angkatan kedua itu ada 8 anak tapi yang lolos 7 tempat kami. Kemudian di angkatan kedua ini ada sekitar 35 anak yang lolos pelajar penggerak. Kemudian Kombel di Busang ini namanya Kombel Sanggia, namanya Busang Bahagia.
Kemudian kegiatan dan materinya apa kira-kira? Nah, yang baru ngehit saat itu. Kalau kami kemarin baru mengadakan rencana ya. Baru yang terakhir kemarin baru pelajar penggerak. Kemudian ini yang baru akan dilaunchingkan adalah tentang deep learning, tapi belum sempat. Udah, ayo. Halo, kok layarnya kedip-kedip ya? Bapak Ibu, apakah tampilannya hilang? Ada Bu, ada. Ada ya? Ada. Berarti Pak Gunadi ya yang Pak Gunadi sepertinya berkendala. terkeluar ya. Oke, Ini laptop perlu Pak di-mute Gunadi. atau perlu di-unmute ya, Pak? Masuk lagi beliau. Eh, Pak Gunadi, Bapak. Bisa di... Oke. Baik. Ya, kalau di tengah hutan seperti ini. Bisa terdengar ya suara saya? Bisa Bapak, bisa terdengar. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Monggo. Baik, yang berikutnya adalah untuk materi-materi itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, tidak harus kita harus menggunakan materi-materi yang tinggi, tidak. Tapi yang memang dibutuhkan oleh guru-guru atau sekolah itu gitu. Kalau Kak saya kemarin saya ceritakan tadi baru tentang ngobrolin tentang belajar penggerak, kemudian mau akan meluncurkan kegiatan deep learning itu misalnya. Yang penting dibutuhkan oleh teman-teman di dalam sekolah itu. Lanjut, Bu Sotin. Nah, berikutnya adalah administrasi. Nah, yang paling penting itu adalah kita ada SK-nya. Mengapa ada SK-nya? Karena nanti di situ akan menerbitkan sertifikat. Ya, sertifikat itu penting. Karena saat ini kita kan butuh sertifikatnya. Siapa yang tanda tangan? Yang tanda tangan ketuanya. Ya, ketua Kombel itu. Nah, kalau jenis pembiayaannya silakan dari masing-masing Kombel kan bisa. Kepala sekolahnya yang memiliki otoritas mau diambilkan dari mana? Boleh dari iuran barangkali atau mungkin diambilkan dari dana BOS mungkin ya atau mungkin sumbangan lain. Nah, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi kalau di dalam komunitas kami? Kalau kami di tengah hutan seperti ini adalah salah satunya tadi yang sempat terjadi. Sinyal ya. Sinyal salah satu hambatan yang paling besar
dan listrik itu menjadi hambatan. Tapi syukur kami sudah bisa mengambil hikmah, kemudian mencari solusi sendiri dengan membeli Starlink, ternyata sedikit teratasi. Harapannya apa? Kita itu sebagai manusia yang memiliki kemampuan intelijen yang tinggi semuanya harus mampu ya mengubah suatu tantangan, mengubah suatu ketidakpastian menjadi hal-hal yang pasti, menjadi yang lebih mungkin. Kadang-kadang kita setelah wah nggak ada sinyal, nggak ada listrik, pasrah. Nah, itu yang akan tidak membuat kita makin meningkat. Oke, next, Bu. Habis. Terasa cukup. Itu penyampaian dari saya. Nanti apabila ada hal-hal yang mungkin kurang, saya tambahi. Ada hal-hal yang pasti banyak kurangnya, karena saya manusia. Nanti kalau Bu Sot ini lebih luar biasa, karena beliau itu salah satu fasilitator nasional yang saya tahu ya, jadi lebih hebat. Kalau saya kan hanya B aja. Silakan, monggo Bu Moderator. Terima kasih banyak kurang lebihnya. Luar biasa. Eh, Pak Gunadi, kalau di sana di Busang itu hutan, kalau di sini laut ya. Kehalang. Sama kami juga kadang terkendala dengan sinyal, tapi luar biasa ya. Eh, yang B aja yang begini ya, yang B aja itu yang begini gini ya. Begitu, luar biasa. Jadi itu tadi ya pengantarnya teman-teman ya. Dari Kombel Sanggia. Kombel Busang, gianya artinya apa, Pak? Busang bahagia. Oh, Busang Bahagia. Tambah ceria. Iya. Busang Giaria. Luar biasa ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita berbagi lagi dari Ibu. Nah, kali ini dari Ibu. Saya pikir beliau ini masih muda sekali. Wajah beliau ini tidak menunjukkan, saya kira tadi anak SMA gitu kan. Karena kurang lebih aja wajahnya. Ini luar biasa benar ternyata ya, muda sekali. Beliau ini masih muda sekali. Nama beliau ini Ibu Sotinsia Desi Lasari, SPD. Nama panggilan beliau Ibu Desi. Beliau kelahiran Luakulu 2 Desember 1989. Luar biasa ya. Alamat Jalan M. Said, Casamora Hill, Samarinda. Riwayat pendidikan beliau di SD, SMP di Luakulu, kemudian di SMK 1 Tenggarong, D2 PGSD Unmul, kemudian S1 PGSD Unmul. Untuk pelatihan, beliau guru penggerak Angkatan 2 Samarinda, kemudian PP Angkatan 5 dan Angkatan 10 Samarinda, Pasda Literasi dan Numerasi, Paskot EPP Samarinda, Guru Pamong PPG Daljak, penguji UKIN PPG Prajak, dan penguji UKIN PPG guru khusus ya. Luar biasa itu tadi sekelumit ya biodata dari narasumber yang kedua. Saya masih suka memanggilnya narasumber ya. Karena sumber inspirasi itu. Tidak hanya sekedar materi, tapi sekedar inspirasi. Jiwa muda sudah menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Mari kita sambut Ibu Sotinsia Desi Lasari. Kepada Ibu Desi, dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Moderator yang luar biasa. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kalau Pak Gunadi sekeren itu saja, Bu, ini dipanggil narasumber ya. Apalagi saya yang yang masih baru belajar sebenarnya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bapak Ibu, sudah pukul 3 sore. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon izin menyapa Pak Pujo, kemudian tadi Pak Kacap, kemudian Ibu Moderator yang luar biasa,
Bapak narasumber juga partner saya yang membuat saya agak-agak insecure gitu ya, bertandem dengan beliau, Pak Gunadi yang luar biasa, serta yang juga saya banggakan adalah Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini, yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Pujo, ternyata tidak hanya dari jenjang SMA ya Bu Sri ya, ada SD, SMP, dan juga SMA. Jadi saya ini yang anak SD tidak sendirian di sini ya, main bersama kakak-kakak yang di SMA, kemudian yang di SMP seperti itu. Dan terima kasih juga terutama kepada Kombel Sehati dari SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Jadi Pak Pujo itu sudah berjanji Bu Sri ingin mengangkut kami ke Tanjung Harapan. Namun dampak efisiensi ya rasanya belum bisa diangkut secara nyata, diangkutnya secara maya gitu ya. Anak SD belajar bersama kakak-kakak SMP dan SMA. Baik Bapak Ibu, semoga semangatnya sore hari ini tetap terjaga. Tadi sudah ada penyampaian informasi, kemudian berbagi praktik baik yang sangat luar biasa dari Pak Gunadi di SMA Negeri 1 Busang ya Pak Gun ya, dari Kutai Timur. Dan untuk dari saya mohon izin, sebenarnya kami ini Bu ya agak-agak dikerjai Pak Pujo juga ya Bapak Ibu. Jadi kita sharing-sharing santai ya supaya tidak ngantuk. Ya Pak Pujo tuh gitu. Jadi beliau menyampaikan akan ada webinar. Jadi memang dadak-dadakan. Kemudian juga beliau menyampaikan ini nggak apa-apa Pak Pujonya juga lagi di jalan ya. Jadi sekalian gitu Bu Sri ya. Jadi tiba-tiba ditandemkan dengan Pak Gun gitu kan ya. Terus kemudian diinformasikannya saya duluan, kemudian baru Pak Gun, kemudian ternyata berubah jadi memang benar-benar harus siap gitu ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, kita tadi telah menyimak pemaparan dari Pak Gunadi terkait tentang komunitas belajar. Mohon izin maju mundur cantik nih slide-nya ya. Tadi sudah diingatkan kembali Bapak Ibu karena kan berbicara tentang komunitas belajar ini adalah sesuatu juga yang hits terutama kemarin pada saat era kurikulum merdeka. Dan isunya, isu yang terdengar pun dari imbas dari efisiensi, nantinya Bapak Ibu di masing-masing sekolah terutama akan lebih mengoptimalkan peran dari komunitas belajar sebagai sarana Bapak Ibu bagi kita semua, guru, kemudian tenaga pendidik dan juga kepala sekolah untuk terus belajar. Karena seperti kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, dalam berkecimpung di dunia pendidikan, para pemerannya tentunya harus terus mengupdate karena yang teman belajar kita adalah makhluk hidup dengan lingkungan belajar dengan zaman yang terus berubah. Kita sebagai pendampingnya juga harus terus belajar dan tempat belajar yang harapannya paling nyaman dan juga paling sesuai adalah pada komunitas belajar terutama yang ada di dalam sekolah. Di luar sekolah bagaimana? Seperti tadi Pak Gun sampaikan dan seperti yang kita lakukan pada sore hari ini ya Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh kegiatan Kombel yang dilakukan antar sekolah. Bagaimana apa yang kita dapat Bapak Ibu? Kita mendapatkan berbagai inspirasi kembali, mendapatkan berbagai insight dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu guru di sekolah lain. Baik, kita akan mundur sejenak kembali ke fokus daripada komunitas belajar ya Bapak Ibu. Tadi Pak Gun sudah menyampaikan bahwa dalam membentuk komunitas belajar, idealnya kita melewati 5 tahapan tadi yang sudah beliau sampaikan. Tahapan tersebut insya Allah sebagai penguat Bapak Ibu dan juga sebagai nantinya pengingat. Karena dimulai dari tim kecil yang nantinya akan bertanggung jawab, kemudian membangun nilai dan komitmen bersama yang tentunya juga menjadi dasar ya Bapak Ibu jikalau dalam perjalanan Kombel kita mengalami kenaikan ataupun penurunan seperti itu dengan adanya komitmen dan nilai bersama yang dibangun dari awal harapannya bisa menjaga keberlangsungan dari Kombel kita. Kemudian tadi ada juga dengan ini ya Bapak Ibu memasukkan menjadikan Kombel itu lingkungan yang aman dan nyaman ramah guru. Karena sebelum kita menciptakan sekolah yang ramah siswa, tentunya kita sebagai pemerannya juga di dalamnya harus juga mendapatkan lingkungan yang ramah bagi diri kita. Kemudian yang selanjutnya
memasukkan Kombel ke dalam jam efektif ini juga dirasa perlu ya Bapak Ibu sebagai tadi pengingat agar kita tidak terlena, kita tidak lupa dengan berbagai kesibukan sekolah. Terkadang ini Bapak Ibu ya, zaman sekarang kan di dalam kegiatan sekolah tidak hanya mengajar saja, banyak hal yang harus juga kita lakukan, sehingga perlunya dimasukkan ke dalam jam efektif. Kemudian yang terakhir, bagaimana dapat merealisasikan belajar bersama dan juga berbagi praktik. Nah, Bapak Ibu, dalam komunitas belajar ada 2 fokus yang akan kita jadikan tujuannya. Terbagi menjadi 2 fokus dalam Kombel ya Bapak Ibu ya, fokus belajarnya. Yang pertama tentunya berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Jadi harapannya kegiatan-kegiatan dalam komunitas belajar kita dapat memberikan bekal peningkatan kompetensi kepada guru dan juga tenaga kependidikannya. Kemudian juga masih dalam pusat untuk peningkatan kompetensi GTK, Bapak Ibu harapannya dengan kegiatan Kombel, gap kompetensi GTK kita terutama di dalam sekolah ataupun di luar sekolah itu bisa diminimalisir. Seperti itu dengan adanya kegiatan berbagi. Kemudian yang kedua, fokus Kombel adalah berpusat pada pembelajaran murid. Pada era kurikulum merdeka ataupun era sebelumnya, pendidikan kita dan insya Allah untuk yang seperti era yang ke depan ini Bapak Ibu ya, pendidikan kita tetap berkiblat kepada berpusat kepada murid. Sehingga salah satu fokus komunitas belajar juga tentunya berpusat pada pembelajaran murid. Dan yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, harapannya kegiatan kita di dalam komunitas belajar, fokus porsinya itu lebih besar berfokus kepada pembelajaran murid. Jadi bisa langsung kita aplikasikan ke dalam pembelajaran murid. Nah, bagaimana teknisnya Bapak Ibu? Untuk fokus komunitas belajar yang berpusat kepada pembelajaran murid, kita mengenal istilah siklus inquiry ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam komunitas belajar itu ada sebuah siklus yang dinamakan dengan siklus inquiry. Terdiri dari 4 bagian yang namanya siklus ya Bapak Ibu. Siklus itu kan berputar dan bertemu kembali, jadi tidak tahapan yang terputus. Jadi ada 4 tahapan yang menjadi sebuah siklus, dimulai dari refleksi awal. Jadi harapannya fokus Kombel kita yang berpusat kepada murid diawali dari refleksi awal. Bagaimana pada saat kita akan merencanakan kegiatan-kegiatan apa saja nih Bapak Ibu yang akan kita lakukan pada Kombel. Di tahapan refleksi awal, kita memulai dari mengumpulkan berbagai data, Bapak Ibu. Data dari murid, apa yang diperlukan murid menggunakan apa saja, bisa berupa hasil asesmen, hasil penilaian pembelajaran, atau kita menggunakan wawancara, penyebaran angket kepada murid-murid kita, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi bagaimana karakteristik murid-murid kita. Kemudian kita analisis hasil belajar tersebut, analisis data tersebut, kemudian juga direfleksikan, didiskusikan dengan rekan yang lainnya, barulah kita dapat menentukan agenda atau tujuan prioritas dari komunitas belajar kita. Apa yang sedang hits, apa yang paling diperlukan Bapak Ibu di sekolah kita, apa yang paling mendesak di sekolah kita, itu yang tentunya akan menjadi prioritas dalam komunitas belajar. Barulah menentukan tujuan dan target belajar tentunya untuk meningkatkan pembelajaran murid. Setelah lewat dari refleksi awal Bapak Ibu, kita masuk ke dalam tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini Bapak Ibu, kita fokuskan kepada perencanaan pembelajaran. Jadi pada saat setelah kita mengumpulkan berbagai data, menganalisis, kemudian kita sampai kepada penentuan prioritas apa yang menjadi kebutuhan pembelajaran murid-murid kita, kemudian kita masuk ke dalam tahap perencanaan. Di sana kita melakukan kolaborasi Bapak Ibu, kolaborasi bersama rekan-rekan dalam komunitas belajar untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran.
tidak hanya membuat Bapak Ibu, tidak perlu membuat baru, ada juga pilihannya adalah kita mereview atau melihat kembali, mengecek kembali secara bersamaan perencanaan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya atau yang sudah berjalan. Kemudian sebagai cross check-nya nih Bapak Ibu, untuk melakukan pengecekan ada 4 pertanyaan kritis yang bisa sebagai pedoman untuk kita lakukan pada saat kita diskusi perencanaan. Yaitu yang pertama, apa yang kita harapkan murid-murid kita pelajari, kemudian bagaimana kita tahu bahwa setiap murid kita telah belajar hal tersebut, kemudian bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar, lalu yang terakhir, bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid-murid kita yang sudah mahir. Jadi ada 4 pertanyaan kritis. Nah, keempat pertanyaan ini Bapak Ibu fleksibel sekali. Jadi pada saat kita diskusi perencanaan, boleh Bapak Ibu gunakan keempat-empatnya. Kalau mengutip kata-kata Pak Gunadi tadi, boleh salah 1, boleh salah 2, boleh salah 3, boleh salah 4 gitu ya Bapak Ibu. Asalkan jangan salah semua gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai pertanyaan panduannya. Bagaimana kita menentukan Bapak Ibu? Tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu guru, kebutuhan murid dan karakteristik di sekolah kita. Kemudian setelah melewati siklus pada tahapan perencanaan, kita lanjut ke tahap implementasi. Jadi tadi Bapak Ibu, kita sudah membuat atau mengevaluasi, mereview kembali perencanaan pembelajaran yang telah ada. Lalu perencanaan pembelajaran tersebut dipraktikkan di kelas. Nah, pada saat mempraktikkan di kelas, kita juga di situ melakukan asesmen formatif. Untuk apa Bapak Ibu? Mengetahui perkembangan murid pada saat itu. Kemudian juga berbagi praktik, ini masuk juga di dalam tahap implementasi. Dan juga di dalam tahap implementasi Bapak Ibu ada observasi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu ini berbagai teknisnya melakukan observasi pembelajaran. Boleh Bapak Ibu tim kecil yang akan melakukan observasi di kelas, misalnya ditunjuk salah satu kelas, atau Bapak Ibu mengamati video pembelajaran dari kelas tersebut. Jadi ini tergantung keluasan Bapak Ibu di sekolah seperti apa. Kemudian setelah melewati tahap implementasi, kita akan memasuki tahap evaluasi. Jadi setelah tadi dipraktekkan pembelajarannya, perencanaan pembelajarannya telah dipraktekkan di kelas, diimplementasikan, lalu kita melakukan evaluasi. Di sini juga Bapak Ibu kembali ke dalam komunitas belajarnya berdiskusi bagaimana hasil Bapak Ibu menerapkan pembelajaran di kelas. Kemudian merefleksi apa yang sudah berjalan efektif, apa yang kurang efektif, kemudian bagaimana rencana tindak lanjutnya. Kemudian yang terakhir tentunya Bapak Ibu ini yang terkadang terlewat tapi saat ini sedang kita biasakan ya Bapak Ibu melakukan apresiasi terhadap pencapaian dan perilaku yang efektif. Jadi apresiasi pun menjadi salah satu hal yang penting. Ini Bapak Ibu fokus komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid. Nah, kemarin sempat berdiskusi dengan Pak Gun, ini yang terkadang masih terlewat ya Bapak Ibu. Kita terkadang jarang melakukan hal ini, jarang apa yang sudah kita dapat di Kombel, kita praktekkan, tapi kita tidak review kembali dalam pertemuan Kombel berikutnya. Harapannya setelah ini Bapak Ibu bisa melakukan siklus inquiry ya Bapak Ibu. Karena jika kita tidak melakukan refleksi kembali, khawatirnya apa yang sudah kita pelajari luar biasa di Kombel itu menjadi menguap ya Bapak Ibu. Sudah kita praktekkan tapi kita tidak refleksi bersama teman-teman. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kok kayaknya ribet ya Bu ya, gimana menerapkan siklus inquiry itu dari refleksi. Bapak Ibu nanti pada saat slide ini akan saya kirimkan ke Pak Pujo dan akan Bapak Ibu terima. Di sini telah ada panduan-panduannya Bapak Ibu. Jadi siklus refleksi itu di sini ada moderasinya, apa yang Bapak Ibu lakukan pada tahap refleksi awal. Kemudian pada siklus perencanaan ada juga panduannya, contoh-contoh tahapan
tahapan-tahapan yang dilakukan sampai kepada siklus evaluasi. Karena nanti hasil dari evaluasi ini kan Bapak Ibu tadi siklus ya Bapak Ibu ya. Hasil daripada siklus evaluasi pada tahap evaluasi itu juga yang akan menjadi tahapan refleksi awal untuk periode berikutnya pada siklus selanjutnya. Jadi ini nanti akan dibagikan, Bapak Ibu bisa mengecek lebih detail bagaimana sih langkah-langkahnya seperti itu. Nah, ini adalah 3 ide besar Bapak Ibu pada komunitas belajar yang berpusat pada murid, tentunya fokus kepada pembelajaran, kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif. Jadi tidak individualis lagi ya Bapak Ibu. Jadi hebat sendiri itu saat ini nih biasa Bapak Ibu ya, B aja gitu ya katanya Pak Gun. Tapi yang paling keren sekarang adalah hebat itu bersama-sama. Kemudian tentunya juga berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid. Nah, kemudian ini tadi 4 pertanyaan kunci yang bisa Bapak Ibu jadikan pedoman pada komunitas belajar yang fokusnya berpusat pada pembelajaran murid. Kemudian ini adalah bagian yang kedua, Bapak Ibu. Tadi fokus komunitas belajar yang berpusat kepada pembelajaran murid. Nah, sekarang ada fokus komunitas belajar yang kedua yaitu berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Sebenarnya ini secara pelaksanaan implementasi Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan gitu ya Bapak Ibu, kan berhimpit. Pada saat guru melakukan peningkatan kompetensi tentunya berimbas pada proses pembelajaran muridnya. Bapak Ibu berorientasi ingin berpusat pada pembelajaran murid, tentunya Bapak Ibu gurunya GTK-nya juga harus melakukan peningkatan kompetensi. Nah, tahapan-tahapannya Bapak Ibu, jika tadi pembelajaran berpusat pada murid, kita mengenal dengan siklus inquiry. Nah, ini ada tahapan-tahapan yang dapat Bapak Ibu jadikan pedoman nantinya di komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Berawal tentunya dari menganalisis apa kebutuhan belajar anggota. Bapak Ibu, jika kita akan belajar ya Bapak Ibu, kita akan mempelajari sesuatu, analoginya seperti itu. Tentunya kita harus tahu dulu apa sih yang kita perlukan untuk belajar. Bukan juga misalnya ada pembelajaran lalu kita ikut tidak bermanfaat ya Bapak Ibu, tapi lebih tepat sasaran jika kita melakukan pemrograman untuk belajar berawal dari analisis dulu. Gurunya itu, kitanya ini butuh belajar tentang apa sih? Jadi berangkat dari menganalisis kebutuhan belajar anggota Kombel. Setelah kita analisis, lalu kita fasilitasi Bapak Ibu rencana kegiatan belajar berdasarkan analisis kebutuhan tersebut. Kemudian setelah membuat rencana, kita bisa mencari fasilitator mungkin ya istilahnya yang lebih nyaman. Fasilitator pembelajaran yang relevan. Bisa mengambil fasilitator dari luar komunitas belajar, atau bisa juga Bapak Ibu dipetakan apabila ada rekan dalam komunitas belajar yang bisa menjadi fasilitator, kita bisa memanfaatkan rekan dari komunitas belajar. Kemudian setelah ada rencana, sudah dapat fasilitatornya, selanjutnya kita bisa menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas belajar. Apakah berhenti Bapak Ibu setelah kegiatan terselenggara? Oh, tentu tidak. Kita perlu mendokumentasikan dan mempublikasikan. Pada zaman sekarang ya Bapak Ibu, pada era ini publikasi menjadi hal yang penting. Terkadang kita merasa malu ya Bapak Ibu, khawatir dengan kesan sombong karena harus dipublish. Padahal publikasi dan dokumentasi itu menjadi hal yang penting karena akan menjadi artefak, menjadi saksi gitu ya Bapak Ibu ya, saksi sejarah perjalanan komunitas belajar Bapak Ibu. Kita dengan dokumentasi dan publikasi yang rapi, itu juga nantinya memudahkan pada saat refleksi. Karena komunitas belajar sama seperti juga pembelajaran dan seperti juga dalam kehidupan ya Bapak Ibu, perlu adanya refleksi. Nah, dokumentasi dan publikasi ini dapat mendukung pada saat nantinya kita melakukan refleksi. Setelah itu, tentunya adalah mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar di komunitas belajar. Jadi harapannya Bapak Ibu,
tidak seperti kegiatan pelatihan pada zaman dahulu kala yang setelah pelatihan sudah dapat sertifikat selesai gitu ya Bapak Ibu, tapi perlu juga dipraktikkan. Nah, dalam Kombel di sini bisa mendampingi bagaimana rekan sejawat mempraktikkan hasil belajar di dalam komunitas belajarnya. Kemudian pada tahapan terakhir tentunya ada evaluasi dan refleksi pembelajaran dan penerapan kegiatannya. Apa yang telah baik dari kegiatan Kombel yang telah kita lakukan, apa yang perlu kita masih harus tingkatkan, harus lakukan perbaikan agar berprogres ya Bapak Ibu, agar kegiatan di Kombel kita juga harapannya mengalami peningkatan. Seperti itu Bapak Ibu terkait tentang tahapan kegiatan dalam komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Nah, kemudian ini yang saya ceritakan implementasi komunitas belajar Melati. Kalau tadi ada Sehati, kemudian ada Sanggia ya, Busang Bahagia. Kami Bapak Ibu, saya di SD 005 Sungai Kunjang itu punya Kombel Melati. Apa itu Melati Bapak Ibu? Melekat di hati. Itu kata guru muda saya Bu. Padahal Melati itu diinspirasi dari jalan di sekolah kami itu Jalan Melati. Tapi saya juga suka filosofi bunga melati itu terkesan B aja ya Bapak Ibu. Kalau lihat bunga melati itu kayaknya B aja dibandingkan dengan mawar, anggrek, euforianya tidak seheboh bunga lain. Tapi melati itu tuh walaupun sederhana, harum, tapi sering juga digunakan dalam berbagai kegiatan. Ini agak ngeles Bapak Ibu supaya ada filosofinya gitu ya, dipas-pasin gitu. Baik, Bapak Ibu, perjalanan awal komunitas belajar Melati di SD 005 Sungai Kunjang sampai sekarang pun masih berprogres ya Bapak Ibu. Jadi pada saat sekitar tahun 2023 saya berpindah bertugas di sini berdasarkan informasi yang saya terima dari guru-guru di sini, sekolah itu sudah memiliki KKG sendiri, KKG mandiri. Kalau kami di SD Bapak Ibu KKG, kelompok kerja guru. Kalau Bapak Ibu SMP, SMA biasanya MGMP ya. Nah, pada saat saya masuk ternyata alhamdulillahnya di sekolah kami sudah ada KKG. Kemudian informasi juga kegiatan tersebut rutin dilakukan setahun itu 4 kali. Dan itu juga sudah dianggarkan di Bosnas kegiatan KKG-nya, tapi hanya konsumsi saja yang dianggarkan. Jadi saya sempat mengikuti nih Bapak Ibu, ini masuk ke dalam bagian refleksinya. Jadi penganalisisan data yang saya lakukan, oh kegiatannya rutin. Jadi Bu hari Sabtu ada KKG, jadi saya ikut. Setelah berjalan 1 tahun anggaran, saya melakukan review bersama guru-guru dengan membentuk tim kecil tadi seperti di awal. Jadi kegiatan KKG kami awalnya itu hanya sebagai wadah bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan di luar, kemudian diimbaskan di sekolah. Jadi mewadahi pengimbasan-pengimbasan. Jadi hanya sosialisasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi teman-teman guru itu yang peserta menampung, yang setelah mendapat informasi baru, yang mendapat informasi dari luar sebagai fasilitator dan narasumber. Jadi seperti itu model awal kami untuk membentuk komunitas belajar. Kemudian berlanjut Bapak Ibu, setelah saya bergabung dengan teman-teman, pada saat itu juga sekolah kami baru mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi kegiatan kami selain tadi ada diisi sebagai wadah pengimbasan atau diseminasi dari teman-teman yang mengikuti pelatihan, kami jadikan wadah juga untuk penguatan IKM. Jadi dari perencanaan awal sampai kepada penilaian itu di dalam komunitas belajar. Dan teman-teman di sini banyak memintanya dari saya yang berbagi bersama teman-teman di situ. Tapi forumnya lebih santai gitu ya Bapak Ibu, alhamdulillah ada wadah. Kemudian setelah berjalan dari komunitas belajar KKG tersebut, kemudian saya dan tim mengecek berdasarkan hasil observasi kinerja Bapak Ibu dari observasi kinerja PMM pada saat itu yang diperoleh hasilnya setelah saya mengobservasi Bapak Ibu guru, kemudian juga supervisi akademik, supervisi kelas, kemudian juga dari hasil rapor pendidikan, kita kumpulkan data-datanya, diberi catatan-catatan apa sih yang diperlukan teman-teman di sekolah ini
untuk dikembangkan dalam komunitas belajar, kemudian dari rapor pendidikan, dan juga berkonsultasi mendapatkan arahan dari pengawas pembina kami, maka komunitas belajar kami sedikit mengalami transformasi pada dari tahun 2024 ke tahun 2025. Apa saja transformasinya Bapak Ibu? Jadi kami membuat semacam cabang-cabangnya nih ya Bapak Ibu untuk komunitas belajar. Jadi komunitas belajar kami yang besar, komunitas belajar Melati itu rutin kami lakukan 1 bulan sekali, dan itu juga sudah dimasukkan ke dalam penganggaran RKAS, dan ini yang membahas lebih ke peningkatan kompetensi GTK-nya Bapak Ibu untuk di Kombel yang sifatnya umum yang besar, di Kombel Melati, Kombel besarnya. Kemudian kami juga membentuk Kombel literasi karena hasil rapor pendidikan literasi kami itu orange, tapi penurunannya paling banyak dari tahun sebelumnya. Jadi kami rasa perlu Kombel literasi, dan juga kalau SD ini Bapak Ibu lebih ke banyak bagaimana membaca seperti itu. Ini yang kami sharingkan tekniknya. Terkadang sukses nih Bapak Ibu kalau di SD membaca, tapi nanti sampai di kelas 3 murid-murid kami itu hanya bisa membaca saja. Mereka tidak memahami apa yang dibaca. Nah, ini kami kembangkan Kombel literasi, kegiatannya rutin dilakukan 2 minggu sekali, namun ini include di jam kerja. Kalau yang di Kombel Melati 1 bulan sekali itu Bapak Ibu di sini kita fakultatifkan muridnya, biasanya pagi kami kegiatan, bisa kegiatan Jumat sehat, Sabtu bersih seperti itu, baru kami Kombel full. Kalau untuk literasi dan numerasi ini di jam seling Bapak Ibu. Kalau kami SD itu ya Bapak Ibu, itu kami punya 2 shift. Nah, biasanya ada jedanya. Kalau di Samarinda itu kami sip-sipan Bapak Ibu. Jadi ada 12 rombel, tapi kami hanya memiliki 6 kelas. Jadi mau tidak mau harus sip-sipan dan memanfaatkan jam jeda tersebut digunakan teman-teman di kelompok literasi dan numerasi. Kalau numerasi ini juga berdasarkan ini Bapak Ibu, hasil juga observasi, banyak teman-teman yang terkadang pelatihan-pelatihan saat ini Bapak Ibu fokusnya kepada strategi ya Bapak Ibu ya, teknik pembelajarannya. Tapi untuk SD khususnya sering terlewat penguasaan konten materi. Nah, ini teman-teman perlu upgrade, terutama pada mata pelajaran favorit sejuta umat rasanya ya Bapak Ibu, mata pelajaran matematika. Sehingga muncullah Kombel numerasi, di mana di sekolah tuh saya berdasarkan analisis kami, itu gapnya lumayan Bapak Ibu. Ada yang luar biasa sekali, tapi banyak juga yang masih perlu nih peningkatan teman berbagi. Nah, di sini dimanfaatkan dalam Kombel numerasi. Dan juga ada kelompok belajar Bapak Ibu. Nah, ini adalah kelompok belajar itu kami membuatnya Bapak Ibu, kelompok belajar kalau jenjang SD itu per jenjang kelas. Jadi kami kan ada kelas 1 sampai 6 dan beberapa paralel. Jadi kelas 1-nya itu ada 3 kelas 2 dan lain sebagainya. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman, terkadang orang tua itu suka membanding-bandingke, ini 1A gini, 1B dan seterusnya. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, di sini teman-teman sepakat juga membentuk kelompok belajar per jenjang kelas. Jadi bisa setara tuh Bapak Ibu. Jadi kelas 1 ABC, kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu mereka tentukan jadwalnya bebas untuk bertemu setidaknya 1 minggu sekali untuk saling sharing hal apapun. Tidak harus bertemu Bapak Ibu. Pada gambar yang sebelah kiri, teman-teman juga bebas boleh video call atau hanya chat di grup WA itu. Dan ada pelaporannya kepada ketua Kombel itu kami siapkan link Google Drive gitu. Jadi Kombelnya seminggu sekali ini pada hari apa yang dibahas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini teman-teman tidak masing-masing. Jadi kolaborasinya di sini kuat. Untuk beberapa kelompok belajar efektif, namun berdasarkan hasil evaluasi, tentunya ada juga beberapa kelompok belajar yang perlu mengalami peningkatan. Ada juga kelompok belajar agama, PJOK, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya bisa setara. Nah, ini kegiatan-kegiatan. Nah, alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, ini Kombel literasi dan numerasi tidak hanya saya saja yang berbagi, tapi teman-teman nih sudah alhamdulillah memberanikan diri, memiliki kepercayaan diri untuk berbagi
kepada teman yang lain, memiliki wadah. Terkadang ya Bapak Ibu, kita sharing curhat gitu ya, akan lebih nyaman kalau kita sudah kenal. Bahasa teman-teman itu kan lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa fasilitator kadang ya Bapak Ibu. Dan juga lebih kontekstual, itu yang kita hadapi. Jadi ini yang apa namanya Bapak Ibu, yang bisa meningkatkan kolaborasi dan pemahaman teman-teman. Jadi, literasi dan numerasi banyak mengambil narasumber dari teman-teman sendiri. Dan benar-benar ini Bapak Ibu, kadang-kadang teman-teman tuh memanfaatkan, oh Bu, Hari Kartini gitu. Setelah itu kan tidak ada kegiatan, oh di situ kita kombelan. Kemudian misalnya 17 Agustus dan lain sebagainya itu teman-teman manfaatkan. Jadi memang belajar dari teman-teman sendiri. Kemudian juga ada memanggil narasumber, ini biasanya di kombel yang umum, yang kombel besarnya yang seluruh guru ikuti, beberapa narasumber. Untuk tahun ini telah dipetakan Bapak Ibu, jadi tim untuk ketua dan pengurus kombelnya sudah memetakan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, apa berdasarkan lapor pendidikan, berdasarkan juga hasil belajar. Nah, ini yang terbaru, kemarin perdana tahun 2025 baru saja di bulan Februari kemarin, ini kegiatan perdana Kombel Melati. Alhamdulillah Bu Kepala Balai berkesempatan hadir di sekolah kami untuk membersamai teman-teman di sekolah belajar. Jadi dan pada Kombel ini juga Bapak Ibu baru diuji cobakan kegiatannya yang seperti pelatihan pada umumnya ya Bapak Ibu ya, yang sampai sore. Ternyata saya agak sedikit khawatir karena beberapa guru senior itu lama tidak mengikuti kegiatan pelatihan. Namun berdasarkan hasil testimoninya ternyata guru-guru senior itu juga perlu Bapak Ibu. Mereka menjadi lebih senang di saat ada kegiatan semacam ini. Jadi kadang kita negatif, kayaknya kalau guru senior nih lelah deh ikut kegiatan pelatihan. Ternyata tidak. Mereka justru rindu Bapak Ibu. Jadi kata guru senior kami tuh, Bu, kami tuh merasa kayak remaja lagi kegiatan seperti ini. Ingat saat masa-masa kuliah seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu Bu Sri ya dan Bapak Ibu sedikit saja sharing yang bisa saya sampaikan. Dan ini ada barcode lagi. Saya suka memang Bapak Ibu main barcode, main link gitu ya. Nanti ini Bapak Ibu bisa scan, insya Allah di sana terhubung dengan link Google Drive yang sudah saya dan Pak Gunadi lengkapi dengan berbagai informasi tentang komunitas belajar. Mungkin itu Bu Sri yang bisa saya sampaikan. Saya juga kayaknya memberanikan diri deh mengucapkan sebuah pantun. Mudah-mudahan, walaupun tadi agak trauma ya dengar pantunnya Pak Pujo gitu ya. Tapi bismillah, bismillah ya, semoga pantunnya nggak garing. Mohon cakep dan cantiknya ya Bapak Ibu supaya tidak tegang. Kapan lagi gitu ya dibilang cantik gitu ya. Baik, hari Jumat memungut kerang. Tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin berbagi dari saya semoga berkesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, luar biasa Ibu Desi. Terima kasih sudah memberikan banyak inspirasi, gitu ya, berbagi hal yang luar biasa. Gitu. Apalagi untuk kami yang baru bukan seumur jagung lagi, kami ini baru tanam benih gitu ya untuk kombel kami. Gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, Bapak Ibu guru hebat yang masih semangat. Masih semangat semuanya Kak nih? Masih dong ya. Gerak-gerak dulu Ibu, ke atas tangannya. Tetap semangat Ibu, sebentar lagi kita mau Ramadan. Mempersiapkan diri. Di sini juga kita mempersiapkan diri, membekali diri kita berdasarkan ilmu tadi ya, walaupun kemasannya kombel, tapi sebenarnya materinya berdampak gitu ya, maksudnya tetap berhubungan dengan bagaimana nanti memiliki imbas pada anak didik kita. Nah, Bapak Ibu yang sekiranya masih memiliki rasa ingin tahu, kemudian ingin bertanya,
gimana sih kombelnya biar efektif, atau gimana sih biar kombelnya itu aktif gitu. Terus gimana, boleh deh ditanya, boleh raise hand, boleh angkat tangannya. Kemudian insya Allah narasumber kita bersedia untuk menjawab. Untuk sesi pertama, saya batasi untuk 2 pertanyaan dulu ya. Dipersilakan Bapak Ibu guru hebat untuk mengajukan pertanyaan. Di kolom komentar juga boleh, di chat juga boleh. Ya, keren banget memang Bu, dari narasumber kita dari Putim, dari Busang, dan dari Sungai Kunjang, ya, dari Samarinda. Kalau gitu saya deh yang nanya, boleh nggak sih moderator nanya? Saya ngizinin sama diri saya sendiri, boleh lah ya. Izin bertanya ini karena memang kondisinya saya sedang berupaya untuk mengembangkan kombel yang ada di sekolah kami gitu ya. Makanya ini berani banget ini apa namanya ngajakin yang seumur jagung ini, ngajakin untuk berbagi. Boleh deh untuk nanti siapa yang menjawab, boleh Pak Gun atau Ibu Desi. Bagaimana caranya agar kombel itu bisa apa namanya membangkitkan semangat teman-teman, dan bagaimana caranya agar kombel itu tidak hanya sekedar apa namanya ya sekedar duduk dan mendengarkan saja. Bagaimana caranya agar kombel itu terlihat efektif kalau teman-temannya ikut gerakan Ibu ya. Nah, bagaimana caranya agar semua dapat berperan aktif di dalamnya, di dalam kombel itu. Membangunkan semangat-semangat teman-teman, karena memang apalagi kalau mohon maaf kalau misalnya ada yang senior gitu kan, kadang ya mungkin ya diserahkan kepada yang muda gitu. Bagaimana caranya agar semangat itu tertular kepada teman-teman kemudian berdampak pada teman-teman. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Boleh dijawab Ibu Desi atau Ibu Pak Gun, boleh. Baik, sepertinya akan dijawab Pak Gunadi dulu, Bu Sri. Oh iya, monggo. Boleh. Silakan Pak Gun. Ini Bu Desi yang ngerjain Bu Desi. Nanti ditambahkan Bu Desi ya. Ini berdasarkan pengalaman saja Bu, saya ya kan. Saya juga masih sama Bu, Sumur Jagung. Jadi tempat Pak Pujo, tempat SMA Negeri 1 Tanjung Harapan dengan SMA 1 Busang tidak jauh beda saya rasa. Karena pengimplementasian untuk kurikulum Merdeka pun baru sekitar, ini sekarang baru kelas 3 ya, sekitar 3 tahun. Dan kombel itu dibentuk pas saya ke Busang. Sebelumnya belum ada memang. Dan awalnya sama Bu, yang Ibu rasakan sama dengan kami dulu. Jadi bagaimana sih untuk mengakomodir semua yang ada di sekolah. Kalau senior tempat kami itu cuma 1 guru seniornya. Nah kemudian justru kami itu bagaimana cara mengakomodir apa namanya TU-nya, tenaga pendidikannya ya, yang kami rekrut. Karena kalau guru senior kami sudah solusinya seperti ini Bu. Kalau kami itu tak berangkatkan pelatihan, waktu itu masih boleh pelatihan. Kemudian mengimbaskan ke teman-teman. Nah, ternyata dari cara seperti itu, guru senior itu merasa dihargai. Bahkan minta, Pak, besok saya berangkat lagi. Karena ternyata ngomong di depan itu bukan suatu hal yang mudah. Justru karena dianggapnya sulit, dengan disediakan panggung, biasanya orang cari panggung kan ya. Sekarang enggak, kita sediakan panggung supaya teman-teman itu merasa dihargai gitu. Sediakan panggung untuk berbicara. Itu yang guru-guru senior. Nah, kemudian kalau kami justru teman-teman dari tenaga pendidikan yang awalnya misalnya, Pak, kami yang pakai solusi ingurin nggak paham, ya sudah, yang penting kita
jadikan ajang belajar saja. Awalnya teman-teman TU, teman-teman guru itu tidak bisa menggunakan aplikasi Kahoot itu namanya Pak. Kemudian ada satu guru yang memang bukan jago, bisa ya tularkan kepada teman-teman, ngobrol. Bahkan tanpa pengetahuan saya tanya, loh ini aplikasi apa? Saya kan tahunya Puisis ya, dan teman-teman tuh ya. Saya kan baru tahu kapan belajarnya. Kemarin Pak belajarnya. Itu salah satu kejutan saya terhadap komunitas di sekolah yang memanfaatkan kelompok itu selain untuk guru senior juga untuk tenaga pendidikannya dimanfaatkan. Jadi kalau mungkin di tempat lain itu khusus untuk guru-guru, kalau kami justru teman-teman TU bergabung di sana. Karena memang gurunya sedikit ya, karena termasuk kata Pak Pujo itu PSK kan, gitu. Persatuan Sekolah Kecil gitu. Makanya dari teman-teman TU dimasukkan dalam Kompen. Itu salah satunya ya untuk menggiatkan. Yang kedua, sebenarnya masing-masing sekolah punya trik dan cara masing-masing. Nah, kalau kami biasanya pakai seperti itu, mungkin dengan sekolah lain beda triknya. Dan yang sudah saya coba kemarin adalah kami punya jadwal. Setiap guru harus menceritakan salah satu praktek baiknya. Kami sampaikan menceritakan ya, bukan mempresentasikan, menceritakan. Tapi dari bahasa yang disampaikan menceritakan, tapi malah berdampak lain. Ada yang membuat presentasinya. Padahal saya hanya bilang ceritakan. Artinya kalau bahasa ceritakan hanya cukup menggunakan voice saja kan, ngobrol dan sebagainya. Tapi ada beberapa guru yang sampai membuat PowerPoint-nya. Artinya kan di atas ekspektasi yang saya inginkan gitu loh. Nah, mungkin dengan cara seperti itu artinya teman-teman diberi wadah, diberi kesempatan, diberikan penugasan untuk mempresentasikan, untuk memberikan praktek baik kan banyak. Bisa dari masing-masing guru pasti punya, tidak akan tidak. Dari pengalaman menangani siswa, pengalaman perjalanan hidup, menangani dan sebagainya saya rasa. Saya rasa itu silakan ditambahi Bu Sotin. Kalau di sana panggilannya Bu Desi, saya manggilnya Bu Sotin. Baik, sudah luar biasa ya Bu Sri ya dari Pak Gunadi. Saya juga justru terinspirasi dari apa jawaban Pak Gunadi. Ternyata masing-masing sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kita bisa mengadopsinya sebagai inspirasi untuk sekolah kita ya Bapak Ibu. Senada juga seperti yang Pak Gunadi sampaikan tadi, memberikan kesempatan ya Pak ya, panggung kepada teman-teman yang guru senior, terutama ya Bapak Ibu, karena kalau guru senior itu ya Bapak Ibu, lebih suka menceritakan pengalaman ya Bapak Ibu. Jadi diberi panggung, diberikan kesempatan beliau pada jadwal Kombel itu diberikan kesempatan mungkin di awal. Kalau saya juga saya lengkapi dengan memasangkan Bu Sri, jadi dipasangkan guru-guru senior tersebut. Kalau kami SD tuh agak lebih fleksibel ya Bu ya kan, kami kelas ya jadi itu bisa dipasangkan senior, junior dan alhamdulillah selama ini nih efektif karena saling melengkapi. Kemudian kalau dari saya Bu Sri dan Bapak Ibu bagaimana, caranya agar Kombel itu dapat, eksis, ini juga masih mencari formula ya Bapak Ibu. Tapi bisa diawali dari membangun tadi seperti Pak Gun sampaikan di presentasi awal adalah kesepakatan. Jadi pada saat membangun nilai dan komitmen di awal, kesepakatan di Kombel ini memang benar-benar kita akomodir pendapat dari seluruh Bapak Ibu guru. Kan seperti juga kesepakatan atau keyakinan kelas ya Bapak Ibu, karena kesepakatan saya agak insecure begitu terbuka Rizal Effendi Pang. Halo Bang Rizal, saya agak terganggu, kaget langsung. Iya, jadi, di saat komitmen bersama, keyakinan, bersama kita rumuskan dari hasil kesepakatan, itu akan lebih mudah Bu Sri, di saat kita mulai, "Ah lemes nih, nah kemarin kan kesepakatannya gini," seperti itu. Kemudian juga, bagaimana menarik perhatian semangat teman-teman di Kombel, ya kita sajikan kegiatan di Kombelnya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.
Jadi kadang kita tuh mengikuti kegiatan ya Bapak Ibu, kita pergi ke suatu tempat, kita pasti, oh karena saya perlu nih ke sana. Jadi salah satu triknya barangkali, oh kita sediakan kegiatan di Kombel kita ini yang memang dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi itu dapat dari mana Bapak Ibu? Tadi di awal juga kita perlu melakukan analisis kebutuhan guru-guru di sekolah Bapak Ibu. Kemudian alternatif lain, jika tadi sudah dirumuskan ya Bapak Ibu rencananya, kemudian kegiatannya, topiknya akan seperti apa, Bapak Ibu boleh menyiapkan fasilitator atau narasumber-narasumber yang menarik. Bapak Ibu, kalau kita satu sekolah itu kan kita bisa tahu nih, oh teman-teman ini yang menarik tuh seperti apa. Kadang pun yang aktif itu kadang juga tidak menarik bagi sebagian teman-teman. Nah ini Bapak Ibu yang paling tahu apa yang teman-teman sukai. Jadi kadang kan gitu ya Pak Gun ya, kalau kita tuh mau menarik ya kita harus suka dulu gitu kan ya. Jadi berawal dari mungkin fasilitatornya yang dicari yang sesuai dengan keinginan teman-teman itu seperti apa. Kemudian bisa juga tadi Bapak Ibu, dengan berangkat Bu, barangkali efektif juga. Kami juga awalnya kalau Kombel itu langsung klasikal, teman-teman itu banyak juga sebagian besar peserta itu hanya ya menyimak saja Bu, menyimak itu kita tidak bisa ini ya, menyimak itu seperti apa ya, alhamdulillah lah sudah hadir hadir sepenuhnya atau tidak. Tapi mungkin boleh berangkat dari kelompok-kelompok belajar Bu. Kalau teman-teman SMA, SMK bisa per mata pelajarannya ya barangkali ya Bapak Ibu atau rumpunnya. Jadi teman-teman itu tidak langsung terjun ke luas walaupun di sekolah kita tadi katanya Pak Gun PSK kecil, tapi itu bagi teman-teman itu masih terlalu ramai gitu ya Bu ya. Boleh berangkat dari berdua, bertiga. Jadi kalau sudah nyaman berdua, bertiga, nanti akan insya Allah akan terbawa. Jadi forum kelompok belajarnya itu Bu bisa sebagai tempat latihan. Tadi juga sepakat bisa jangan dulu deh berbagi praktik baik, ayo cerita dulu gitu ya Pak ya. Yang penting gimana bersuara dulu, aktif dulu seperti itu Bu. Mungkin itu yang bisa dicobakan Bu, yang kami lakukan di sekolah. Tapi Bapak Ibu terus melakukan refleksi, analisis, insya Allah Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan formulasi di sekolah masing-masing itu dan tentunya tidak sama antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Mungkin demikian Bu Sri yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Gun dan Ibu Desi. Jadi banyak ya, ternyata harus menganalisis dulu kebutuhan dari sekolah, kemudian mencari formula enaknya gimana gitu ya. Memang ternyata mengenali itu harus mau belajar untuk bereksplorasi ya, terus mencari dan terus mencari. Terima kasih Pak Gunadi dan Ibu Desi, luar biasa. Hari ini saya belajar, saya sebenarnya sudah setahun terakhir ini belajar Kombel gitu ya. Tahun ini benar-benar terjun di Kombel dan materi hari ini luar biasa dapat memberikan pemahaman bagaimana cara membangun sebuah Kombel dimulai dari tim kecil, jangan lupa untuk membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu gitu ya. Dan jangan lupa setelah kita melakukan hal itu refleksi, evaluasi seberapa efektif dan seberapa bermanfaatkah yang sudah kita lakukan dalam program-program Kombel kita. Baik Bapak Ibu hebat, mungkin sebelum saya tutup atau ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan sekali lagi nih sebelum saya tutup 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada, baik. Bapak Ibu hebat, sebelum kita tutup, kita foto-foto dulu boleh. Kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu ya. Dibuka kameranya. Bisa. Tinggal browsing, cari menu. Dibuka kameranya. Pose terganteng dan tercantik. Nanti ini ada co-host dari Ibu Irma. Kita sesi foto ya Bapak Ibu ya. Dipersilakan Ibu Irma. Baik, terima kasih Bu Sri. Baik Bapak Ibu yang masih
off cam, mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya. Kita masuk sesi foto. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Slide 10 Bu Irma? Tidak. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, hebat, luar biasa. Tak terasa hampir 2 jam kita bersama menimba ilmu, menggali inspirasi dari 2 narasumber kita, dari Pak Gunadi, dari Kutim, kemudian dari Ibu Desi, dari Samarinda, dari SD 015 Sungai Kunjang, ya. Kemudian dari Pak Gunadi dari SMA 1 Busang. Dengan berakhir tadi sesi foto kita, saya mohon maaf ini bila ada salah-salah kata. Sebelumnya saya mau tutup pantun dulu, mana tadi ada Pak. Saya nyiapin pantun lagi Bapak Ibu ya. Pantun saya ini tadi kayaknya 11-12 dengan Ibu Desi tadi. Ini saya tadi berpikir 15 menitan lah Bu ya. Mohon dibilang cantik karena saya cantik, boleh ya. Jumat ini mentari bersinar, terang menerangi semesta. Sempatin diri ikutin webinar, semoga berkah dapat ilmunya. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf Pak Gunadi, Bu Desi, bila selama saya membimbing webinar ini terdapat kesalahan kata, kesalahan sikap, kemudian mungkin ekspresi saya yang agak gimana gitu. Mohon dimaafkan, saya bermohon maaf. Mari bersama-sama kita bersyukur hari ini telah terselesaikan webinar kita. Kita bertemu lagi di webinar kita di 2 bulan yang akan datang. Insya Allah akan terjadwal Bapak Ibu secara daring untuk sehati 2 bulan sekali kita akan bertemu secara daring. Mohon maaf, jangan lupa Bapak Ibu isi daftar hadir ya. Kemudian nanti akan di-share di grup, bila tadi belum sempat ngedownload di chat, akan di-share di grup untuk materi hari ini. Mohon maaf, terima kasih banyak Pak Gunadi dan Bu Desi dan teman-teman dan para Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa yang di hari Jumat meluangkan waktunya 2 jam untuk belajar. Semoga tetap semangat untuk kita dan untuk kemajuan anak didik kita. Saya Iri sebagai moderator, mohon maaf. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Nadi.